Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang pewarisan sifat. Di minggu lalu, kalian sudah belajar tentang materi genetik yang berisi gen dan kromosom. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat. Jika kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian sering melihat anggota keluarga yang sangat mirip dengan kedua orang tuanya. Sama seperti gambar yang ada di layar ini, jika kalian perhatikan, kedua anaknya ini mirip dengan orang tuanya. Nah, mungkin begitu juga yang terjadi pada kalian. Pada pertemuan ini kita akan membahas kenapa seorang anak atau keturunan sangat mirip dengan induknya. Jadi silakan kalian perhatikan video pembelajaran ini dengan seksama. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Nah, cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Nah, tokoh yang sangat berjasa dalam penemuan hukum-hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel, yang lahir pada tahun 1822 dan meninggal pada tahun 1884, di mana Gregor Johann Mendel ini merupakan seseorang berkebangsaan Austria. Nah, karena jasanya yang begitu besar terhadap hukum-hukum pewarisan sifat, maka beliau mendapat julukan sebagai Bapak Genetika. Nah, dari mana sih asal mulanya si Mendel ini menghasilkan hukum-hukum genetika atau hukum pewarisan sifat? Nah, hal ini bermula dari proses persilangan yang dilakukannya terhadap tanaman kacang arcis. Mendel telah melakukan percobaan dengan menyilangkan tanaman-tanaman yang mempunyai sifat yang berbeda. Jenis tanaman yang dipilih adalah kacang arcis atau dalam bahasa Latin disebut dengan Pisum sativum. Ada beberapa alasan yang membuat Mendel menggunakan tanaman kacang arcis ini sebagai bahan percobaannya. Yang pertama, tanaman tersebut mudah melakukan penyerbukan silang. Kemudian yang kedua, mudah diperoleh. Yang ketiga, mudah hidup dan mudah dipelihara. Yang keempat, berumur pendek dan cepat berbuah. Yang kelima, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dan yang keenam, terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang mencolok. Nah, sifat-sifat yang mencolok tersebut misalnya warna bunganya, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Warna buahnya ada yang hijau, ada yang kuning. Bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang kisut. Sifat kulitnya ada yang halus, ada yang kasar. Letak bunganya ada yang di ujung batang, ada juga yang di ketiak daun. Dan ukuran tinggi batangnya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, perbedaan dari jenis-jenis tanaman kacang arcis ini dapat kalian lihat pada tabel yang ada di sebelah kanan kalian. Nah, kita lihat di sini, perbedaan yang terlihat antara kacang arcis yang satu dengan yang lainnya sangat mencolok. Mulai dari panjang batangnya, letak bunganya, bentuk polongnya, warna bunga, bentuk biji, dan warna bijinya. Nah, hal inilah yang mendasari Gregor Johann Mendel untuk memilih tanaman kacang arcis sebagai bahan percobaannya. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Mendel, maka diperolehlah hukum Mendel yang terdiri dari dua. Yang pertama, hukum pemisahan atau segregasi yang sering juga disebut dengan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 berbunyi, hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk atau parental yang merupakan pasangan alel akan memisah, sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Artinya, keturunan ini akan memperoleh satu gamet dari induk jantan dan satu gamet dari induk betina, sehingga terbentuklah dia keturunan baru yang memiliki sifat
yang merupakan gabungan dari kedua induknya. Yang kedua, hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment, sering juga disebut dengan hukum Mendel II. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Misalnya, gen yang menentukan tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman tidak saling mempengaruhi. Kalau pada manusia, contohnya, warna bola mata tidak mempengaruhi warna kulit karena merupakan dua sifat yang saling berbeda sehingga disebut dengan berpasangan secara bebas. Untuk mengerti jalannya penelitian Mendel, kamu perlu mempelajari beberapa istilah yang terkait dalam pewarisan sifat. Yang pertama, P besar, singkatan dari parental, artinya induk. F besar, singkatan dari filial, artinya keturunan. Jika ditulis F1, artinya keturunan pertama. Jika ditulis F2, artinya keturunan kedua, dan seterusnya. Yang ketiga adalah fenotip. Fenotip merupakan karakter atau sifat yang dapat kita amati secara langsung. Misalnya seperti bentuk, ukuran, warna, golongan darah, dan lain sebagainya. Sedangkan genotip merupakan susunan genetik suatu individu yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, genotip suatu makhluk hidup ini akan menghasilkan fenotip. Artinya, susunan genetik suatu individu akan menentukan sifat yang dimunculkan. Selanjutnya, dominan. Dominan artinya sifat yang menutupi. Sedangkan resesif artinya sifat yang tertutupi. Simbol untuk suatu gen dikemukakan dengan sebuah huruf yang biasanya merupakan huruf pertama dari suatu sifat. Misalnya, M merupakan gen yang menyebabkan warna merah, sedangkan M kecil merupakan gen yang menyebabkan warna putih. Jadi di sini kita lihat penulisannya ada yang huruf kapital, ada huruf kecil. Nah, dalam hal ini, merah bersifat dominan terhadap putih. Dari mana kita tahu dia bersifat dominan? Dari penulisan hurufnya. Kalau dia huruf kapital, berarti dia bersifat dominan atau menutupi. Kalau dia huruf kecil, berarti dia bersifat resesif atau tertutupi. Artinya, jika gen M besar bertemu dengan gen M kecil, maka sifat yang dimunculkan adalah warna merah, bukan warna putih. Mengapa? Karena gen merah tadi bersifat dominan terhadap gen berwarna putih. Genotip suatu individu diberi simbol dengan huruf yang double, karena individu itu umumnya bersifat diploid atau berpasangan. Misalnya, M besar merupakan genotip untuk tanaman bunga berwarna merah. Sedangkan M kecil merupakan genotip untuk tanaman berbunga putih. Selanjutnya, homozigotik. Homozigotik merupakan sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Misalnya, R besar, R kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, A kecil, B kecil. Jika kalian perhatikan, setiap gen yang berpasangan memiliki huruf yang sama-sama huruf kapital atau sama-sama huruf kecil. Nah, inilah yang disebut dengan homozigotik. Sebaliknya, heterozigotik merupakan sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gen.
Misalnya R besar, R kecil, A besar, A kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan lain sebagainya. Ini merupakan sifat heterozigotik. Karena genotipnya tersusun atas gen-gen yang berbeda. Ada yang dominan, ada yang resesif. Kalau homozigotik tadi, dominan dengan dominan, resesif dengan resesif. Kalau ini gabungan antara dominan dengan resesif. Selanjutnya, alel merupakan anggota dari sepasang gen. Misalnya, M besar merupakan gen untuk warna bunga merah, dan M kecil merupakan gen untuk warna bunga putih. T besar untuk gen tanaman tinggi, dan T kecil untuk gen tanaman pendek. M besar dan M kecil satu sama lain merupakan alel. Tetapi M besar dan T kecil bukan merupakan alel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persilangan. Nah, persilangan ini terdiri dari berbagai macam. Ada persilangan monohibrid, ada persilangan dihibrid, ada juga persilangan trihibrid. Tapi untuk tingkat SMP, kalian hanya akan mempelajari tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid saja. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah persilangan monohibrid. Monohibrid berasal dari dua kata, yaitu mono dan hibrid. Mono artinya satu dan hibrid artinya persilangan. Jadi persilangan monohibrid merupakan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Jadi yang diamati adalah satu sifatnya saja. Kalau yang disilangkan itu misalkan antara kucing, yang diamati sifatnya misalkan warna bulunya saja. Berarti kita mengabaikan sifat yang lainnya, yang kita amati hanya satu sifatnya saja. Begitu juga dengan tumbuhan. Ketika kita menyilangkan tumbuhan yang batangnya tinggi dengan yang batangnya pendek, maka sifat lainnya kita abaikan. Kita hanya mengamati sifat batangnya saja. Nah, seperti itu ya, Nak, dan seterusnya. Persilangan monohibrid ini dibagi lagi menjadi dua. Ada persilangan monohibrid dominan penuh, ada persilangan monohibrid dominan tidak penuh. Persilangan monohibrid dominan penuh merupakan persilangan yang tidak menghasilkan sifat baru. Jadi sifat anaknya itu memang sama persis dengan sifat induknya. Nah, kita lihat contoh persilangan monohibrid dominan penuh. Nah, persilangan antara kacang ercis berbunga merah dengan kacang ercis berbunga putih. Kita lihat di sini bagian persilangannya di layar kamu yang sebelah kanan. Ini adalah cara penulisan bagan persilangan yang benar. Nah, yang paling atas, yang pertama kita tulis adalah P1 atau parental 1. Parental artinya tadi adalah induk. Ya, benar sekali induk ya, Nak. Jadi, induknya atau parental satunya yaitu M besar. Dari mana M besarnya? Tadi adalah kacang ercis berbunga merah. Nah, merah ini bersifat dominan. Jadi, kita tuliskan dengan huruf kapital. Dan kacang ercis berbunga putih atau M kecil. Karena dia resesif, maka ditulis dengan huruf kecil. Fenotipnya, sifat yang tampaknya, ini adalah merah. Ini putih. Jadi ini tadi adalah genotip, ini fenotipnya ya, Nak. Jadi genotip itu akan memunculkan sifat fenotip. Genotip tidak tampak oleh mata karena dia merupakan susunan gen, sedangkan fenotip tampak oleh mata. Oke. Kemudian kita lihat gametnya. Gametnya ini kita lihat karena tadi di sini M besar, dia terdiri dari gen yang satu jenis. Maka gametnya adalah M besar saja. Sedangkan M kecil, gametnya adalah M kecil saja. Nah, keturunan pertama atau F1-nya adalah persilangan antara M besar dengan M kecil, yaitu M besar, M kecil, tinggal digabungkan saja. Fenotipnya adalah warna merah. Nah, jadi kenapa warna yang muncul warna merah? Padahal genotipnya ada M besar, ada M kecil. Nah, karena M besar ini tadi bersifat dominan terhadap M kecil. Warna merah bersifat dominan terhadap warna putih.
Jadi, di dalam keturunan pertama ini ada gen warna putih, ada gen warna merah. Tetapi sifat yang tampak adalah warna merah saja. Nah, ini adalah hasil keturunan pertamanya. Sekarang kita mau mencari keturunan keduanya. Nah, bagaimana cara menentukan keturunan keduanya? Kita tulis di sini P2 atau induk kedua adalah hasil persilangan dari keturunan pertama dengan sesamanya. Keturunan pertamanya tadi adalah M besar, M kecil. Jadi kita tulis di sini M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Nah, fenotipnya adalah merah disilangkan dengan merah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada gametnya. Gametnya ini terdiri dari dua masing-masing karena dia tadi bersifat heterozigot ya nak, berbeda dia susunan gennya. Ada M besar, ada M kecil. Nah, jadi gametnya itu M besar dan M kecil. Ini juga begitu. Gametnya itu adalah M besar dan M kecil. Nah, masing-masing keempat gamet ini akan kita silangkan. Nah, yang pertama kita silangkan gamet yang dari induk pertama dulu. Kita anggap yang di sini adalah induk jantan, ini induk betina. Jadi, gamet dari induk jantan ada dua, gamet dari induk betina ada dua. Jadi, kita silangkan masing-masing. Ini M besar disilangkan dengan M besar. Hasilnya adalah M besar, M besar. Berikutnya, M besar disilangkan dengan M kecil. Hasilnya adalah M besar, M kecil. Oke? Kemudian M kecil disilangkan dengan M besar. Hasilnya adalah M besar, M kecil. Jadi penulisannya itu yang kapital dulu. Bukan M kecil, M besar. Tetapi M besar, M kecil. Kemudian M kecil disilangkan dengan M kecil. Hasilnya M kecil, M kecil. Nah, inilah keturunan keduanya. Ada berjumlah 4. Kemudian kita mau lihat fenotip dari keturunan kedua ini apa? M besar, warna yang dimunculkan adalah merah. M besar, M kecil, warna yang dimunculkan adalah merah. M besar, M kecil, warna yang dimunculkan adalah merah. M kecil, warna yang dimunculkan adalah putih. Nah, dari hasil persilangan F2 ini kita lihat, nak, perbandingan genotipnya terlebih dahulu. Ada berapa jenis genotipnya? Ada 3. Apa sajakah itu? M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Ini kan sama, jadi tidak usah ditulis 2 kali. Nah, berapa perbandingannya? M besar jumlahnya 1. M besar, M kecil jumlahnya 2. M kecil jumlahnya 1. Jadi perbandingan genotipnya M besar banding M besar, M kecil, banding M kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Nah, sekarang perbandingan fenotipnya. Apa saja fenotipnya? Ada merah, ada putih. Berarti merahnya ada 3, sedangkan putihnya ada 1. Berarti perbandingan fenotip F2-nya adalah merah banding putih sama dengan 3 banding 1. Nah, inilah dia cara menentukan perbandingan genotip dan perbandingan fenotip. Perhatikan pertanyaannya ya, nak. Kalau ditanya perbandingan genotip F2 atau keturunan kedua berarti seperti ini. Perbandingan fenotip F2 berarti seperti ini. Kalau keturunan pertama bagaimana? Nah, kita lihat. Genotip dari keturunan pertama tadi hanya 1, M besar, M kecil. Berarti kalau ditanya perbandingan genotip F1 adalah M besar, M kecil 100%. Kalau perbandingan fenotip F1 adalah merah 100%. Nah, inilah bagan persilangan pada persilangan monohibrid dominan penuh. Keturunannya, warnanya semuanya mirip dengan induk. Ada merah, induknya juga ada merah, ada putih, induknya juga ada putih. Nah, contoh yang kedua kita lihat di sini, di bagian sebelah kiri layar, kita lihat
P1 atau parental atau induk pertamanya adalah ini ada kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput. Nah, genotipnya kacang ercis berbiji bulat ini bersifat dominan. B besar, B besar. Disilangkan dengan kacang ercis yang berbiji keriput, B kecil, B kecil. Nah, fenotipnya bulat, keriput. B besar bulat, B kecil keriput ya nak. Kemudian gametnya. Nah, karena gametnya satu jenis, maka kita ambil B besar saja. Karena ini gametnya satu jenis juga atau homozigot, B kecil kita ambil satu saja. Nah, keturunan pertama atau F1 adalah persilangan dari B besar dengan B kecil, yaitu B besar, B kecil. Fenotipnya adalah bulat. Ya, sifat yang dimunculkan adalah bulat. Walaupun di dalam keturunan pertama ini terdapat gen biji bulat dan biji keriput. Tapi sifat yang dimunculkan tetap yang bersifat dominan, yaitu biji bulat. Kemudian kita mau mencari keturunan keduanya. Berarti keturunan kedua tadi diperoleh dari hasil persilangan antara F1 dengan F1. F1-nya B besar, B kecil. Berarti B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Gametnya adalah ada dua jenis. Ada B besar, ada B kecil. Ada B besar, ada B kecil. Masing-masing kita silangkan kembali. B besar disilangkan dengan B besar, hasilnya adalah B besar, B besar. B besar disilangkan dengan B kecil adalah B besar, B kecil. B kecil disilangkan dengan B besar adalah B besar, B kecil. B kecil disilangkan dengan B kecil adalah B kecil, B kecil. Kemudian fenotipnya udah dituliskan masing-masing. Ada B besar, fenotipnya bulat. B besar, B kecil, fenotipnya bulat. B besar, B kecil, fenotipnya bulat. B kecil, fenotipnya keriput. Perbandingan fenotip F2-nya bagaimana? Nah, B besar banding B besar B kecil banding B kecil sama dengan 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotip F2-nya adalah bulat banding keriput sama dengan 3:1. Nah, angka ini akan selalu sama. Perbandingan genotipnya selalu 1:2:1 dan perbandingan fenotipnya 3:1 pada keturunan kedua. Apabila induk pertamanya itu bersifat homozigot dominan dan homozigot resesif. Inilah dia persilangan monohibrid dominan penuh. Yang kedua yaitu persilangan monohibrid tidak penuh atau sering juga disebut dengan intermediate. Nah, kebalikan dari persilangan monohibrid tidak penuh, kebalikan dari persilangan monohibrid penuh, pada persilangan monohibrid tidak penuh ini dihasilkan sifat baru. Nah, contohnya kamu perhatikan seperti gambar yang ada di bawah ini. Di sini pada generasi pertama atau induknya ini ada bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Kemudian menghasilkan keturunan dengan sifat baru yang berbeda dari kedua induknya. Nah, sifat barunya apa? Warna merah muda. Kenapa bisa warna merah muda? Sedangkan kedua induknya tidak ada yang bersifat merah muda. Karena warna merah di sini bersifat dominan tidak penuh. Artinya apa? Warna merah ini tidak mampu secara utuh menutupi warna putih, sehingga muncullah sifat baru yang merupakan gabungan dari warna merah dan warna putih. Jadi, sifat baru yang muncul di sini maksudnya bukan sifat yang sama sekali tidak mirip dengan induk, ada kemiripan, yaitu gabungan dari sifat kedua induknya. Dan tidak mungkin warna merah dan warna putih disilangkan menghasilkan warna baru, yaitu warna hitam misalnya. Itu sangat jauh, bukan perpaduan dari warna kedua induknya.
Jadi di sini sifat yang baru itu maksudnya yang merupakan perpaduan dari kedua induknya. Nah, kemudian kita lihat pada generasi keduanya. Jika disilangkan, pada generasi kedua ada 4 individu yang dihasilkan. 1 warna merah, 2 warna merah muda, dan 1 berwarna putih. Kita lihat bagan persilangannya. Induk yang pertama yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Fenotipnya adalah merah disilangkan dengan putih. Gametnya adalah M besar dan ini gametnya adalah M kecil. Keturunan pertama yang diperoleh yaitu M besar M kecil dan fenotip yang dimunculkan adalah warna merah muda. Kemudian kita kalau mau mencari keturunan keduanya sama dengan yang tadi, F1 disilangkan dengan F1. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Merah muda disilangkan dengan merah muda. Gametnya masing-masing ada 2, ada M besar, ada M kecil, ada M besar, ada M kecil. Kemudian keturunan keduanya, nah selain dengan cara yang tadi bisa kita cari dengan cara yang kedua ini, nak, menggunakan papan catur, ya. Di bagian vertikal ini kita tuliskan gamet yang pertama M besar M kecil. Bagian horizontal kita tuliskan gamet yang kedua M besar M kecil juga. M besar disilangkan menjadi M besar M besar. M besar disilangkan M kecil jadi M besar M kecil. M kecil disilangkan M besar jadi M besar M kecil. M kecil disilangkan M kecil menjadi M kecil M kecil. Perbandingan genotip F2-nya ada 3 jenis genotip. M besar banding M besar M kecil banding M kecil adalah 1:2 banding 1. Nah, perbandingan fenotipnya merah banding merah muda banding putih sama dengan 1:2 banding 1. Nah, inilah yang dikatakan persilangan dominan tidak penuh. Nah, jadi jangan heran kalau manusia juga mengalami hal seperti ini. Mungkin kedua orang tua kamu memiliki rambut yang lurus, tetapi ketika kamu lahir, kamu memiliki rambut yang keriting. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena mungkin di dalam gen orang tua kamu, meskipun fenotipnya lurus, bisa saja di dalam gennya tersimpan gen rambut keriting. Nah, jadi itulah perbedaan antara persilangan monohibrid penuh dengan persilangan monohibrid tidak penuh. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami tentang persilangan monohibrid, baik dominan penuh maupun dominan tidak penuh, silakan kalian kerjakan soal-soal yang Miss tampilkan berikut ini, kemudian berikan hasilnya melalui kolom komentar. Nah, bagi siswa yang menjawab dengan benar, akan Miss berikan poin tambahan. Jika ada materi yang tidak kalian pahami atau masih kurang jelas, dapat kalian tanyakan melalui kolom komentar juga. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.